wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yes, I'm fine too. Nice to see you today. Okay, my students. So before we are going to our study today, so let's meet my leader of the class. Tina. Okay, Tina, please lead your friend to pray before study. Attention please. Before study, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Before we are going to our study, so I hope you can check your chair, your table. So if you see trash, please throw it in trash bin. Coba dicek dulu kursi mejanya dirapikan, dilihat kalau ada sampah, buang sampahnya ke tempat. Check your attendance list first. Bapak mau cek dulu absensinya hari ini. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Nobody? Yes. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Yes. Yes, okay, good. So before that, sebelum itu Bapak mau tanya nih materi kita minggu lalu. Do you still remember about what we have studied last week? About simple past tense, right? Kayaknya masih ingat lah ya simple past tense. So, siapa nih yang bisa jelaskan sedikit tentang simple past tense? Naila, oke, silakan Naila. Past tense is the verb that used to talk about something that happened in the past. So, ketika seseorang berbicara atau menulis menggunakan past tense, artinya mereka sedang membicarakan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Oke, very good. Ya, ketika kita bicara tentang simple past tense, berarti we talk about in the past. Oke, yang masalah. I have a question. Bapak punya pertanyaan ini. Oke, do you ever read a story? Yes. Do you ever read a story? Yes. Okay, what kind of story you ever read? Kira-kira seperti apa nih ceritanya yang pernah dibaca? Oke, coba Bapak tanya. Raja pernah baca cerita? Sering. Cerita apa? Cinderella. Oke, yang lain ada yang pernah baca cerita juga? Pinocchio. Once again, Harry Potter, Naruto, and then Hello Kitty. Belajar teks naratif dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau anak bapak baca cerita, when you read a story, baca sebuah cerita, kira-kira ada apa yang bisa diambil dari cerita yang kita baca? Pesan. Oke, there is moral value. Ada pesan moralnya dari cerita itu. Jadi kalau kita belajar teks naratif, manfaatnya dalam pembelajaran kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa ambil pelajaran dari cerita yang kita baca. Stand up everybody. Oke. Bisa semangat nih? Kalau bisa semangat, Bapak kita ketika Bapak bilang, "Are you ready?" Maka anak Bapak jawab, "Yes, we are ready." Yes, yes. Oke? Oke, Bapak. Are you ready? Yes, we are ready. Yes. Kayaknya kurang semangat nih. Kita gemparkan nih kelas ini biar lebih semangat dan udah siang. Oke, Bapak ulangi sekali. I repeat one more. Are you ready? Yes, we are ready. Yes. Oke, thank you. Sit down. Oke, look at the picture. Coba lihat ke gambar. Kira-kira gambar apa itu, Nak? Cinderella. Oke, what do you know about Cinderella? Apa? Sepatunya yang diingat. What happened? Ada apa dengan sepatunya kira-kira? Oh, sepatunya tertinggal atau lepas.
Ibu tirinya jahat. Once again. Ayo, satu lagi kira-kira apa yang kamu ingat? Apa? Saudara tirinya jahat. Baik anak bapak semuanya, bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah nanti yang diharapkan setelah kita belajar naratif teks ini adalah peserta didik mampu menyusun kerangka teks naratif berbentuk cerita fantasi yang akan ditulis berdasarkan tema, tokoh, latar, dan alur rangkaian peristiwa. Dari apa? Dari film yang Oke, baik anak bapak di sininya sebelum kita masuk ke kegiatan inti, bapak juga ingin menyampaikan mekanisme kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, yang pertama nanti bapak akan lihatkan sebuah video ke anak-anak bapak semuanya. Nanti anak bapak menonton video. Kemudian setelah itu anak bapak akan bagi kelompok. Kemudian mekanisme penilaian yang bapak nilai dalam kegiatan kita adalah nanti ada penilaian sikap. Penilaian sikap yang bapak lihat nanti dari kerja kelompok. Bapak harapkan semua kelompok bisa berkolaborasi, bergotong royong menyelesaikan proyeknya agar proyeknya dapat selesai tepat. Silakan anak bapak, please watch this movie carefully. Coba dilihat dengan seksama. Kalau ada hal yang penting silakan dicatat ya. Finish already, so I have question from you. Okay, I have question for you all untuk anak bapak semuanya. So what is the unique about the movie? Kira-kira dari yang dilihat tadi, dari film yang anak bapak lihat sebentar tadi, apa kira-kira yang unik dari yang kamu lihat? Tidak ada dialog. Oh, no dialog, tidak ada dialognya. And then no narration ya, tidak ada narasinya juga. So the second question. Pertanyaan kedua, what differentiate this movie from other movie? Kira-kira apa sih yang membedakan film yang Bapak tontonkan tadi dengan film-film yang pernah Anda Bapak lihat? Ceritanya berbentuk cerita fantasi. Oke, the third question. Pertanyaan ketiga, can this movie inspire you to write narrative text? Apakah kira-kira film yang ditonton tadi bisa menginspirasi untuk menulis teks naratif? Bisa ya. Baik. Nah, ya tadi yang anak Bapak lihat adalah salah satu cerita berbentuk cerita fantasi dari jenis teks naratif. Ya, oke. Sekarang naratif teks. What is narrative text? Narrative text is imaginative story to entertain people. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teks naratif? Coba dilihat di sini yang Bapak tampilkan, coba baca sama-sama. What is narrative text? Narrative text merupakan sebuah literary text yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur orang-orang. Oke. Nah, sebenarnya untuk apa? Menghibur, entertain the reader. Oke. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis naratif teks.
Tadi yang sudah kita sebutkan ada Cinderella, Pinocchio, Harry Potter adalah masuk kategori fairy tale. So, kira-kira jenis yang lain apa nih? Cerita-cerita. Fable. Oke, fable. Apa itu fable? Oh, bicara tentang binatang. Ceritanya tentang hewan-hewan. Apa yang pernah kamu baca? Oh, cerita kancil. Kemudian what again? Apa lagi yang lain? Mitos, apalagi? Legenda ya. Folklore, cerita rakyat. So now kira-kira kalau maling kundang masuk jenis yang mana nih? Folklore, cerita rakyat. Kira-kira seperti itulah jenis-jenis yang sering kita jumpai. Kemudian strukturnya. Kalau kita mau menulis teks naratif ada strukturnya. Struktur yang pertama disebut dengan generic structure-nya. Generic structure yang pertama adalah orientation. Pernah dengar kata orientasi? Apa itu orientasi? Pengenalan. Ya, jadi ketika anak bapak awal masuk sekolah dulu diorientasi dulu, dikenalkan. So, apa kira-kira orientation itu mengenalkan tentang apa? Karakter, place, time, apa lagi? Tokohnya ya. Oke, karakternya, sifatnya dan sebagainya. And then yang kedua apa nak? Complication. Apa itu complication? Masalah. Berarti dalam naratif ciri-cirinya harus ada masalah. Nanti yang ketiga baru namanya resolution. What is resolution? Ya, kemudian ada koda atau reorientation, bagian menjelaskan pelajaran yang dapat kita ambil. Baik. Next, unsur kebahasaan. Ya, coba dilihat kira-kira yang pertama apa nih unsur kebahasaan ciri dari teks naratif? Menggunakan simple past tense. Second one? Menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu. Yang ketiga, third, ada conjunctionnya juga, time conjunction. Apa itu conjunction? Konjungsi, bahasa Indonesianya kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Apa contohnya nih kata hubung yang berhubungan dengan waktu? Before, after, then, so, then, dan sebagainya. And then apa lagi kira-kira? Spesifik karakter, ada karakternya yang spesifik. And then apa lagi? Menggunakan action verb. And then pakai direct speech. Ya, biasanya secara langsung kan, mother say, ya kan? Ibu berkata dan lain sebagainya. Sampai di sini, until here, do you understand? Yes. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Any questions so far? No question? Pertanyaan berarti sekarang Bapak masuk ke kegiatan kita yang selanjutnya. Kegiatan kita selanjutnya adalah Bapak akan bagi anak Bapak menjadi beberapa kelompok. How many students here? 20? 20, oke. Jadi Bapak bagi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 students. Oke, Bapak bagi kelompok dulu. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 duduknya di sini. Olis, Jihan, Florenza, Marta, Elvina. The second group, kelompok kedua, Dina, Zawa, Suci, Agni, and Naila. Please here. Kelompok ketiga, Nadia, Syaza, Siti, Nadine, and Tina. And the fourth group, kelompok terakhir, Ika, Nadifa, Davi, Sofia, dan Zahra. So, tugas anak Bapak adalah di masing-masing kelompok Bapak harapkan nanti Bapak berikan LKPD. Selanjutnya anak Bapak nanti berdiskusi di kelompoknya masing-masing, menentukan kerangka dari apa yang sudah anak Bapak tonton tadi, tentang Soar tadi, film Soar tadi, dan anak Bapak menuangkan nanti menuliskan karakternya, set time-nya, place-nya di mana, complication-nya, dan juga resolution-nya. Jadi Bapak berikan LKPD, nanti anak Bapak berdiskusi, kemudian nanti menuliskannya juga, membuatnya dalam bentuk tansikan. Oke, untuk membuat jadwal ini Bapak berikan waktu sekitar 30 menit.
Berapa waktunya nak? 30 menit. 30 menit untuk menyelesaikan pembuatan tugasnya, proyeknya di masing-masing kelompok. Nanti setelah itu Bapak akan minta anak Bapak untuk mengirimkan apa yang sudah dibuat melalui WA. Bapak akan lihat nanti yang sudah selesai langsung saja kirimkan ke WA. Nanti Bapak buka WA web Bapak di depan, dan nanti ketika anak Bapak tampil bisa ditampilkan di depan. Oke, do you understand? Boleh duduknya, kalau seandainya agak kesulitan seperti ini digeser saja kursinya juga nggak masalah. Oke, nice. Ada kesulitan? Oke, ini kelompok siapa nih nak yang sudah kirim? Oke, the first group ya. Oke, kelompok 1 sudah ngirimkan melalui WA. Kayaknya sudah selesai proyeknya. Berikut kelompok siapa nak? Kelompok 2 juga sudah mengumpulkan. Now let me explain the storyline and conflict. First is orientation. Sunja is a human who assembles the airplane, and Marfa is a small human who was left behind his group. Second, complication. While Sunja was assembling his plane, Marfa was fell from his plane because his plane was damaged, and Marfa was separated from his plane. And the last is resolution. Sunja helped repair Marfa's plane. Boleh diulang lagi nak? Boleh ke sini, kayaknya kurang jelas ini ya. Oke. Here. Oke. Repeat one more, okay? Yes. Okay. First is orientation. Sunja is a human who assembles airplane, and Marfa was a small human who was left behind his group. The second, complication. While Sunja was assembling the plane, Marfa was fell from his plane because his plane was damaged, and Marfa was separated from his plane. Third, resolution. Sunja helped repair Marfa's plane and then tried several times but didn't succeed. Then the last try was successful and Marfa went after the sky after his encourage. Oke, thank you. Baik, that's all. Itu tadi penyampaian pemaparan dari the second group, kelompok kedua. Kita lihat hasil yang sudah dihasilkan, produknya, karyanya yang telah dituliskan dalam bentuk kanva menyusun
kerangka dari apa yang sudah ditonton tadi dari film. Oke, sebelum mereka selesainya, any question, ada pertanyaan atau suggestion, ada saran? Oke, from you. Ini baby, if the word, it says the place is in the middle. What's middle mean? Thank you for asking. Jadi middle itu artinya padang rumput, padang atau lapangan yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak sekali. Oke, next, any question? Ada pertanyaan lagi? Oke, from you, yes. What is the meaning of the sentence? They did several times, but didn't success their last try was successful and therefore went after his forest into the sky. Okay, thank you for the question. Jadi maksud kalimat itu saat mereka mencoba beberapa kali untuk memperbaiki pesawatnya, mereka tuh selalu gagal. Tapi untuk percobaan terakhir kalinya, mereka berhasil dan Marco menyusul rombongannya untuk pergi ke angkasa. Oke, clear? Ya, itu artinya ya. Oke, thank you. Give applause for the second. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan juga sudah melihatkan produknya, proyeknya di depan kita dalam bentuk Canva. Oke, sit down please. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. We from third group. We want to read our result of the discussion together. Before that, let me introduce ourselves. My name is Tanya Shantarasana. My name is Sasha Talita Saki. My name is Alisa Fitriaska. My name is Zidit Cialazaki Idris and my fantasy story structure. First, the theme of this fantasy story is friendship. Because after we see the short film, we can see the giant and the little human becoming friends. In the short film, there is a giant character named Clyde and a little woman named Chloe. The background of the short film is a forest. The time is in the afternoon and the atmosphere is cold. The storyline of the short film starts from the orientation. The giant man wanted to fly his plane, but he fell. Then, the complication. Not long after, he saw a small plane crash and then he approached it. And last, the resolution. In the end, the giant man helped the little human to repair his plane. Even though they failed many times, in the end they succeeded and the little plane was able to fly again. Can you test our presentation? Oke, any question? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Boleh ditanyakan? Oke, Zahwa. Sorry, I don't understand what the meaning of approach. Thank you for the questions. The meaning of accord in Indonesian language is mendekat. Oke, next, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada tanya approach. Approach itu artinya mendekati. Oke, from you. I don't understand what the meaning of approach. Thank you for the question. The meaning of able in Indonesian language is mampu. Oke, please. Oke, any question? Gak ada lagi? Cukup? Cukup. Coba statement closingnya. Oke, ditutup. Oke, segitu aja dari kami. Maaf jika banyak kesalahan dan thank you for the invitation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah teks naratif, kerangkanya dimulai dengan apa dulu nih? Oke, orientation berarti kita tentukan tema. So, apa lagi? Complication-nya, kemudian apa lagi? Resolution. Itu semua adalah jenis struktur daripada teks naratif. Oke, as I said before, seperti Bapak sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya Bapak juga akan menilai pemahaman anak Bapak tentang materi kita hari ini. Silahkan nanti Bapak akan berikan kertas. Consist of 5 questions, ada 5 pertanyaan. Jadi anak Bapak nanti silakan dijawab sendiri. Ada satu cerita tentang Cinderella.
Kita kerjakan tadi latihannya. Sekarang mari kita simpulkan nih dari yang kita lakukan tadi dalam menyusun kerangka teks naratif. Kira-kira anak bapak sudah paham semuanya? Sudah paham? Do you understand? Yes. Jadi nanti berarti ketika kita menulis sebuah teks naratif, kita awali dengan kerangkanya bagaimana, nanti ada orientationnya, ada complicationnya, ada resolutionnya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naratif teks adalah teks yang berisi rangkaian atau ringkasan about sequence of event in the past. Struktur teks naratif adalah orientation, complication, and resolution. yes. Oke, di applause. Baik, thank you sudah tulis. Nanti ada bapak tuliskan refleksi. Kalau seandainya merasa apakah materi menulis cerita fantasi ini menarik, nanti silakan di checklist. Kalau tidak, nanti silakan sesuaikan dengan perasaan apa yang anak bapak rasakan pada siang hari ini. Bapak minta diisi dulu, ada lembar refleksi yang harus anak bapak isi. Oke, silakan anak bapak berikan refleksinya terhadap pembelajaran kita pada siang hari ini. Mau tanya nih secara keseluruhan, apakah pembelajaran kita siang hari ini menurut anak bapak menarik? Apakah anak bapak suka belajar naratif teks? Di pertemuan yang akan datang, bapak ingin memberikan tindak lanjut dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi di pertemuan yang akan datang nanti kita akan mengembangkan dari kerangka teks yang sudah kita buat pada hari ini menjadi sebuah teks naratif. Jadi bapak harapkan tugas anak bapak di rumah dibaca kembali kerangka yang sudah kita desain hari ini, dan di pertemuan minggu depan anak bapak akan menulis sebuah teks naratif mengembangkan dari apa yang sudah kita identifikasi pada hari ini. Do you understand? Pelajaran kita, bapak minta satu orang siapa yang bersedia untuk memimpin doa. Oke, silakan Nadia pimpin doa setelah belajar. Baiklah, karena kita sudah belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you anak bapak semuanya, sehat selalu. Sahihah, belajar yang giat, jangan malas-malasan, capai cita-cita, dan don't worry, jangan takut, selalu praktekkan bahasa Inggrisnya. Oke, I think that's all today. Thank you for your attention, and the last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.